Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi untuk membahas tentang termokimia yang merupakan pembelajaran kelas 11 semester 1. Yang saya akan bahas kali ini adalah tentang pembahasan soal dan pembahasan yang menggunakan kalorimeter. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor pertama ya. Langsung saja, di sini ada sebanyak 2 gram naftalen C10 berbau tajam yang digunakan untuk mengusir ngengat dibakar dalam kalorimeter bom. Dari hasil pengamatan, suhu air dalam kalorimeter naik sebesar 5 derajat Celcius jika kapasitas kalorimeter adalah 10,17 kJ per derajat Celcius. Tentukanlah perubahan entalpi pada reaksi tersebut. Oke, kita mulai dari ini dulu. Saya akan jelaskan apa saja yang perlu diperhatikan dalam menentukan kalorimeter ya. Oke, rumus yang pertama ada 4 tahapan yang perlu diperhatikan. Oke, tahapan yang pertama adalah mencari Q system. Oke, ini tahapan pertama. Tahapan yang kedua adalah mencari Q kalorimeter. Tahapan yang ketiga adalah mencari Q total. Yang keempat, baru perubahan entalpinya atau delta H. Nah, Q system ini sendiri mempunyai rumus M kali C kali delta T. Kemudian Q kalorimeter itu C besar dikalikan delta T. Dengan Q total itu Q system ditambahkan Q kalorimeter. Dengan delta H itu min Q total dibagi mol. Oke, yang perlu kita perhatikan di sini adalah sebanyak 2 gram. Oke, apakah di sini ada C ya, kalor jenis? Ya, di sini nggak ada kalor jenisnya karena tidak ada. Kita mulai dari menjawab dulu deh. Oke, jawab. Nah, jawab dulu ya. Nomor 1, berarti kita ke tahapan Q system. Q system. Oke, mungkin untuk M-nya kan massa dikalikan C kali delta T. Untuk yang namanya massa mungkin ada 2 gram. Tapi apakah ada jenis kalor jenisnya di sini? Terus ada perubahan ininya nggak? Naiknya, oh perubahannya itu 5 derajat Celcius. Apakah bisa dikerjakan? Ya karena sistemnya kalor jenisnya nggak ada, maka kita nggak bisa mengerjakan. Kita nggak bisa menganggap bahwa C-nya itu sama dengan 1. Karena setiap senyawa itu berbeda. Jadi kita Q sistemnya tidak perlu dikerjakan. Jadi kita anggap sama dengan 0. Kemudian yang kedua, Q kalorimeter. Apakah di sini ada kalorimeternya? C itu kapasitas kalorimeter dikalikan delta T. Wah, kalau kapasitas kalorimeter seperti yang kalian lihat ya, ada di sini kapasitas kalorimeternya adalah 10 kali 10,17 ya. 10,17 kilojoule per derajat Celcius dikalikan delta T-nya itu 5 derajat Celcius. Oke, kita kalikan dulu ya. Antara 10,17 dikalikan 5. 10 kali 5 itu 50. 17, 5 berarti 7535. Oh, berarti 10, 50,85 ya. 50,85. 85 kilojoule. Kenapa kilojoule? Ya karena derajat Celcius sama derajat Celcius hilang ya. Ini baru yang namanya Q kalorimeter. Kemudian kita mencari yang nomor 3, yaitu Q total. Karena Q sistemnya tidak ada, maka kita langsung Q kalorimeter. Kan kita tambah nih Q sistem ditambah Q kalorimeter. Karena Q sistemnya sama dengan 0, maka kita langsung tambahkan saja 50,85 kilojoule. Oke, hasilnya adalah 50,85 kilojoule ya. Nah, setelah Q total ini, barulah kita masuk ke nomor 4, yaitu mencari delta H. Nah, untuk mencari delta H ini, ingat yang digunakan adalah min Q total per mol.
min kit total per mol. Oke, min kit totalnya adalah min 50,85. Nah, sekarang kita mencari mol. Mol yang dicari itu molnya siapa sih ya? Oke. Yang kita cari itu molnya siapa? Nah, seperti yang kalian ketahui ya, kalau misalnya mol itu ada 4 yang harus kalian perhatikan antara rumus gram per mr atau PV sama dengan nRT, atau bisa juga menggunakan volume per 22,4, atau bisa juga molaritas dikalikan volume. Nah, ini untuk mencari mol itu ada 4 yang wajib dihafalkan. Nah, tapi di sini dilihat, apakah kalau misalnya saya mencari mol, pertama kali yang harus diingat adalah gram per mr. Baru molaritas dikalikan volume. Nah, gram per mr, gramnya itu gramnya siapa? Ini kalorimeter yang dihitung tuh kalornya siapa? Tadi sudah dihitung sebanyak naftalen. Naftalen ini yang menyebabkan panas, makanya naftalen ini yang dicari. Berarti delta H-nya adalah delta H naftalen, kemudian molnya adalah mol naftalen. Oke, kita hitung secara terpisah ya. Berarti mol naftalen. Nah, kalau mol naftalen ini berarti kan kita menggunakan gram per mr ya, gram per mr. Kenapa nggak pakai PVNRT ataupun volume ini? Karena kita tidak dalam keadaan STP, kita tidak memiliki volume, ataupun dalam tekanan dan suhu tertentu, sehingga menggunakan adalah gram per mr. Oke, kita lanjut. Mencari molnya berarti mol naftalen. Di sini ada tulisan C10H8. Itu nama lain dari naftalen. Berarti kita gunakan yang gram per mr. Ada berapa gram di sini? Ada 2 gram ya, 2 gram. Oke, sekarang tinggal mr-nya. Mr-nya itu total dari keseluruhannya. Untuk C-nya itu kan 12 ya. Kalau 12 itu berarti 10 dikalikan 12. C itu 12, H itu 1. Berarti saya punya 8 dikalikan 1. Berarti ini 120, di sini 8. Berarti 128. Berarti 2 per 128. Oke, saya anggap per kalau dibagi 2 bisa ya. 2 per 128, di sininya 1, di sininya 64. Betul kan ya? Oke. Berarti saya dibagi molnya 64. Oke. Kalau sudah seperti ini, maka ketemu. Oh, salah ya. Ini harusnya 1 per 64, maaf. 1 per 64. Kalau misalnya 1 per 64, berarti kan saya punya ini dibalik ya. Berarti 50 dikalikan 64. Kalau 5 dikali 6 saja, berarti dia udah 300-an ya. 50, 64. Kita hitung berapa? 324,4 kilojoule per mol. Oke, kenapa kilojoule? Karena kita tahunya sudah dalam bentuk kilojoule, terus mol satuannya tetap mol. Oke, untuk pembahasan selanjutnya kita ya. Soal nomor 2 itu sebanyak 100 cm larutan HCl 0,5 molaritas direaksikan sebanyak 100 cm3 larutan NaOH dalam kalorimeter gelas gabus. Suhu awal kedua larutan itu sama. Setelah larutan dicampurkan, suhunya naik. Jika kalor jenis dan massa jenis larutan dianggap sama dengan air, yaitu 4,18 dan 1 gram cm3, tentukanlah perubahan entalpi reaksi berikut. Oke, karena ada tulisannya nih. Ini kan ada kapasitas atau kalor jenisnya ya, ada. Berarti kita nggak ini ya. Saya kasih tahu nih gambarannya. Apa sih ini, soalnya seperti apa maksudnya ya? Oke, jadi ada sebuah kalorimeter. Kemudian saya tambahkan sebanyak 100 cm3 larutan HCl. Saya tambahkan ini 100 cm3. 100 cm3, tapi ini merupakan HCl sebesar 0,5 molaritas dengan konsentrasi sebesar ini. Kemudian direaksikan dengan NaOH. Oke, saya tambahkan NaOH. NaOH-nya itu sebesar 0,5 molaritas juga
dan direaksikan sebesar 100 maksudnya volumenya 100 cm kubik dalam kalorimeter. Nah, ini dalam kalorimeter. Anggap aja larutannya ini ya. Kita anggap larutannya ini. Kemudian awal reaksinya itu kedua larutannya itu sama-sama. Kalau di sininya 24,5 derajat Celcius, ini juga 24,5. Ternyata mengalami kenaikan ketika dicampurkan, dia itu merubah larutan ini menjadi 28 derajat Celcius. Kalau misalnya seperti ini kan berarti ada yang namanya delta T. Delta T itu perubahan suhunya antara 24,5 sampai ke 28 itu rentangnya berapa? Kayak gitu. Itu namanya delta T, perubahan suhu yang terjadi. Kalau misalnya perubahan berarti nggak perlu minus ya. 28 dikurangi 24,5. Berarti hasilnya 3,5 ya kalau ini. Oke, selanjutnya berarti delta T-nya udah ketahuan lah 3,5. Tentukan perubahan entalpi. Kalau tentukan perubahan entalpi berarti ditanyakan delta H. Iya kan ya? Oke, saya lanjut saja bagaimana cara menjawabnya. Oke, saya jawabnya di sebelah sini ya. Bagaimana cara menjawabnya? Seperti yang sebelumnya, bahwasanya ada 4 tahapan. Yang pertama adalah mencari key system. Key system itu M kali C kali delta T. Kemudian setelah itu, setelah mencari key system, baru mencari key kalorimeter. Setelah mencari key kalorimeter, baru mencari key total, baru selanjutnya mencari delta H. Oke, kita mencari M-nya dulu ya. M. Apakah di sini ada massa? Oh, yang kita ketahui adalah adanya hanya 100 cm kubik. Kemudian molaritasnya ya. Oke. Yang perlu kalian ketahui bahwa rumus untuk mencari yang namanya massa itu kalian ingat-ingat ya. Ada rumus massa jenis. Massa jenis sama dengan M per V. Sehingga massa sama dengan massa jenis yang dikalikan volumenya. Seperti itu. Nah, di sini massa jenisnya berapa? Tadi sebuah larutannya dianggap memiliki massa jenis yang sama dengan air, yaitu 1 gram per cm kubik dengan volumenya 100 cm kubik. Oke, jadi cm kubiknya dihilangkan, oh ternyata ada 100 gram. Tapi ingat, berarti ini masing-masing 100 gram ya. Ini artinya 100 gram. Yang 100 cm ini juga, cm kubik ini juga aslinya 100 gram. Kalau misalnya dipakai senyawa, reaksi ini ya. Massa jenisnya dapat dari mana? Dari sini. Karena dianggap massa jenisnya sama dengan air. Selanjutnya, karena sistemnya kan ini ya, yang menjadi pusat perhatian kan ini. Dilihat, ini tuh gabungan dari mana? Kan gabungan dari NaOH sama HCl digabungkan. Karena digabungkan, berarti kan ini merupakan sistem. Sistemnya berarti saya tambahkan antara 100 NaOH dengan 100 HCl. Jadi hasilnya adalah 200. Bentar. Jadi hasilnya adalah 200 ya. Setelah mendapatkan 200, saya tulis gram. Kemudian C-nya ada tulisan 1 gram per cm kubik dengan delta T. Nah, tadi delta T-nya yang kita iniin ternyata 3,5 ya. Oke, derajat Celciusnya ini harus diubah jadi Kelvin. Oke, kalau diubah jadi Kelvin berarti untuk yang 28 itu kalau berubah jadi Kelvin jadinya 301 ya, ditambah 275. Terus kalau yang 24 itu menjadi 297,5. Ya, sama aja ya. Karena sama-sama ditambahkan 273. Ya, oke. Ini jadi Kelvin. Suhunya harus Kelvin, kemudian dikali. Ketika dikalikan, maka kita akan memperoleh
200 dikalikan 1. Ini kapasitas kalorimeter atau massa jenis ya? Dianggap jika kalor jenis dan massa jenis larutan. Oh, maaf, ternyata kalor jenisnya itu dia 4,18. 4,18. Kalau satunya itu massa jenis ya, beda. Yang kita ini C itu kalor jenis. Oke. Berarti di sini 2926 Joule. Kenapa Joule? Karena di sini kan kita kalor jenisnya Joule ya. Berarti saya tuliskan Joule. Maaf, berarti saya hapus dulu. Satuannya salah. Oke. Di sininya adalah Joule per gram derajat Kelvin. Ini suhunya dikasih Kelvin ya karena di sininya adalah Kelvin. Kemudian gram dengan gram sehingga satuannya tinggal Joule. Nah, harus diubah dulu menjadi kilojoule. Kalau diubah menjadi kilojoule itu berarti dikalikan 10 pangkat min 3. Karena dikalikan 10 pangkat min 3, jadi hasilnya 2,926 Joule. Oke, selanjutnya setelah mencari Ki sistem, maka tahapan yang kedua adalah mencari Ki kalorimeter. Oke, mencari kalorimeter. Apakah di sini ada kapasitas kalorimeter di dalam soal? Dalam kalorimeter jelas gabus suhu awal. Oh, ada tulisan kalorimeternya, tetapi di sini tidak dituliskan kalorimeternya berapa, kapasitas kalorimeternya. Maka kita tidak bisa mengerjakan ataupun kita anggap kalorimeternya adalah sama dengan 0. C dikalikan delta T. Karena tidak ada, saya anggap 0. Nah, kemudian nomor 3, kita baru Ki total. Ki totalnya itu berarti antara nomor 1 ditambah nomor 2. Hasilnya sama, 2,926 Joule. Kok Joule sih? Kilojoule ya. Karena tadi udah diubah. Terus nomor 4. Nomor 4-nya setelah mencari Ki total berarti kita mencari yang namanya apa tadi? Delta H ya, delta H. Jadi min Ki total dibagi mol. Oke, min Ki totalnya berarti saya punya min 2,926 kilojoule dibagi mol. Oke, molnya berapa? Molnya yang dipakai mana sih? HCl kah atau yang mana nih yang dipakai gitu ya? Yang dipakai biasanya itu perubahan entalpi dari perhitungannya itu reaksinya 0,05 mol, berarti ini dijadikan mol dulu ya. Kalau misalnya saya itu berarti dipakainya yang ini. HCl sama NaOH kan sama ya, sama-sama ini. Karena Ki sistem kan campuran, berarti pembagian dibagi antara 0,5 dikalikan 100 sama 0,5 dikalikan 100, sama saja. Kok dikalikan 100 sih? Oke, yang tadi saya sebutkan mol itu karena gram di sini nggak ada, berarti kan gram per mr nggak ada. Berarti kita pakai molaritas dikalikan volume. Oke, molaritasnya itu 0,5. Volumenya, ingat ya, volumenya harus dalam bentuk liter. Kalau misalnya dalam bentuk liter berarti saya punya 0,1 desimeter kubik. Oke, jadi 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, berarti ketika saya punya 5 kali 10 pangkat min 2, tinggal dibagi di sini 5 kali 10 pangkat min 2 ditambah 5 kali 10 pangkat min 2, yaitu gabungan antara HCl yang ditambahkan dengan NaOH. Jadi saya punya 5 kali 10 pangkat min 2, karena dibagi 2, ya sama saja ya. Ya, ketemunya min 58,52 kilojoule per mol. Oke, demikian pembahasan termokimia kali ini. Memang agak sedikit ribet ya. Namun silahkan kalian kalau misalnya tidak ada tinggal ditulis 0 aja. Kalau misalnya dia tidak di dalam soalnya tidak ada tulisan kapasitas kalorimeter, maka kalian anggap 0. Begitu juga untuk yang sistem. Kalau misalnya sistemnya tidak ada kalor jenisnya, maka dianggap 0. Tapi kalau misalnya ditulis kalor jenisnya dianggap sama dengan air, maka ditulisnya adalah 1 misalnya gitu ya, sesuai dengan yang di ini aja yang diketahui. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri, bila video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.